Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini melanjutkan full sebelumnya dari Hataraku Mao. Yang belum melihat full sebelumnya ada di notif atas. Sebelum itu, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Setelah mendapat pekerjaan di kota Choshi, Mao, Asia, dan Uchiha bersiap untuk berangkat menggunakan kereta jalur Choshi. Kereta ini terbilang sangat tua, berbeda dengan kereta yang ada di Sasasuka, tempat tinggal Mao. Mereka tiba di stasiun dan melihat Chiho yang membawa tas besar di sana. Mao berkata, "Apa yang kulakukan di sini, Chisan?" Chiho menjawab, "Aku akan pergi ke Choshi juga. Aku sudah mendapat izin dari orang tuaku." Tiba-tiba Emi, Ramus, dan Suzuno datang dari arah belakang Chiho. Kemudian mereka masuk ke dalam kereta yang akan mau berangkat. Asia bingung di mana harus membeli tiket. Suzuno memberitahukan bahwa tiket bisa dibeli manual di dalam kereta. Itulah yang unik dari kereta ini. Emi menghampiri petugas bersama Ramus, dan Asia juga mengikuti Emi untuk membeli tiket. Sedangkan Chiho asyik dengan mengambil gambar kereta menggunakan kamera miliknya. Sedangkan Urushara tidak kuat menahan panas yang ada di kereta, sehingga dia hanya bisa tiduran. Dan Mao hanya terdiam mengenai mereka bertiga. Di dalam kereta, Suzuno dan Emi menjelaskan bahwa Chiho sangat disayangi oleh ibunya, yaitu Ryo. Karena Ryo percaya kepada Emi dan Suzuno untuk membantu Chiho jika terjadi masalah. Sebagai buktinya, Ryo meminta nomor HP mereka berdua. Itu menandakan bahwa ibumu sangat khawatir denganmu, Chiho, kata Emi. Suzuno bertanya, "Jadi apa yang membuatmu ke Choshi, Chiho Dono?" "Kalau kami bertujuan mengawasi Mao, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Walaupun dia saat ini menjadi manusia baik dan jujur, tetapi dia tetap Raja Iblis." Chiho menjawab, "Sebenarnya kemarin aku dan Mao-san bertemu dengan Sariel. Sariel memberitahukan bahwa Gabriel belum menyerah mendapatkan alas Ramus." Emi dan Suzuno terkejut mendengar hal itu. Chiho memberitahukan bahwa Emi-san memang pernah one by one melawan Gabriel dan menghasilkan kemenangan pada Emi. Tapi kita semua tidak tahu jika Gabriel akan membawa malaikat kuat lainnya. Jika itu terjadi dan Emi-san tidak bisa mengatasinya, maka lebih baik kalian meminta bantuan kepada Mao. Emi menjawab, "Baiklah Chiho, aku akan menuruti permintaanmu. Tapi aku menegaskan bahwa selama aku hidup, tidak akan meminta bantuan Mao, hanya saja menggunakannya lalu dibuang." Chiho hanya bisa tersenyum. Akhirnya mereka tiba di Inubo. Di depan stasiun Inubo sudah ditunggu oleh Amane, keponakan dari Mikishiba, pemilik apartemen Mao. Singkat cerita, mereka menemui Amane-san. Mao, Asia, dan Urushara terus berpikir, jika Amane-san persis dengan ibu kontrakan, maka jiwa mereka akan hilang. "Kita pasrahkan dengan takdir," kata Mao. Ketika berada di depan stasiun, semuanya terkejut. Ternyata Amane-san gadis muda yang sangat cantik. Mereka semua berkenalan satu sama lain. Amane-san terkejut ketika Emi memperkenalkan alas Ramus, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang sudah menikah?" Urushara menunjuk Mao. Sementara itu Suzuno dan Chiho menunjuk Emi. Amane berkata, "Kebanyakan orang pasti khawatir dengan tempat kerja suaminya. Kau juga Mao-san, padahal kau sudah punya istri yang sangat cantik, tapi kau bilang kalau kau masih lajang ketika ditelepon." Mao dan Emi terkejut dan menolak pernyataan itu. Dirasa sudah mulai panas, Amane menyarankan yang lainnya untuk masuk ke mobil. Mereka semua menuju ke penginapan di mana tempat kerja Mao. Singkat cerita, mereka tiba di penginapan. Mao, Asia, dan Urushara tidak menyangka bahwa penginapan ini sangat besar dan lebih baik daripada di kastil Raja Iblis atau apartemennya. Kemudian Amane-san membawa yang lainnya menuju samping penginapan. Terdapat sebuah toko besar yang sudah kotor. Amane-san menjelaskan bahwa liburan musim panas di laut akan dibuka hari esok. Jadi Amane-san berharap Mao, Asia, dan Urushara membantu membersihkan toko ini yang akan dipakai. Emi tidak habis pikir dan berkata, "Seharusnya jika aku jadi pelanggan, aku tidak akan perlu membeli produk yang ada di toko ini." Amane-san yang mendengar hal itu hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Apa yang dikatakan istrimu benar, Mao-san." Emi berkata, "Sudah kubilang aku bukan istrinya." Sementara itu Suzuno mengajak Ramus bermain pasir di pantai. Mao berkata kepada Amane-san, "Jika kami berhasil mendapatkan uang banyak, akankah kami mendapatkan sebuah penghargaan?" Amane menjawab, "Jika ada uang banyak, tentu akan kuberi penghargaan." Mao memanggil Asia dan Urushara, serta Emi dan Chiho yang menawarkan bantuan. Mao berkata, "Kita harus berusaha keras di hari pertama."
Setelah berbincang, Mao melihat kondisi yang ada di toko dan melihat saluran air pada toko itu. Mao menanyakan kepada Amane tentang uang kas. Amane menjawab, kira-kira ada 20.000 yen. Jika kau perlu lebih, aku akan menambahkannya. Mao berkata, itu sudah cukup. Kemudian Mao mengambil kertas dan pulpen, lalu menuliskan daftar-daftar barang yang akan dibeli. Mao menyerahkan kertas itu kepada Emi. Emi yang sejak awal sudah mau menuruti kemauan Chio tentang membantu Mao jika ada kesusahan, akhirnya setuju untuk membeli barang-barang yang ada di kertas. Mao memanggil Asia untuk segera bersih-bersih sebelum Emi kembali. Kemudian Mao mengambil garam, cuka, dan sikat. Mao mencampurkan itu semua lalu menggosokkan barang-barang yang telah berubah warna. Barang-barang itu seketika menjadi bersih dan kembali ke warna asalnya. Lalu Mao memanggil Chiho untuk melakukan tugas ini. Selanjutnya untuk urus Shihara, Mao menyuruhnya untuk merobek bantalan kursi. Karena bantalan kursi bisa menyebabkan pelanggan yang ada di pantai merasa tidak nyaman, yaitu bokong mereka akan tambah basah jika duduk di kursi yang penuh dengan bantalan. Amane-san kagum dengan Mao dan berkata, apa kau pernah membuat toko? Mao berkata, tidak pernah. Itu semua hanya berdasarkan insting. Mao akan pergi ke tempat Suzuno. Sebelum itu Mao berkata, maafkan aku yang sudah merusak properti toko. Amane-san menjawab, tidak masalah. Kita akan tunggu istrimu kembali. Kalian semua bisa melihat kontraknya. Mao berkata, sudah kebilang dia itu bukan istriku. Mao langsung pergi dan menghampiri Suzuno. Dia terkejut melihat Suzuno membuat kastil Jepang. Suzuno sudah terbiasa saat berada di NT Isla, mempelajari struktur dan arsitektur bangunan yang ada di dunia NT Isla. Oleh sebab itu, Mao meminta Suzuno membuat berbagai macam kastil untuk menarik pelanggan. Setelah selesai urusannya dengan Suzuno, handphone Mao berdering. Ternyata yang menelpon adalah Emi. Emi melaporkan bahwa ban ampungnya sudah habis terjual yang bermerek Pokemon dan hanya tersisa merek lain. Emi juga memberitahukan bahwa ada kolam mainan untuk anak kecil. Apakah perlu membelinya? Kata Emi. Mao tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh Emi untuk membelinya. Kemudian Mao mencari daftar nomor telepon yang ada di dekat kasir. Nomor itu adalah penjual es balok. Mao sudah memesan es balok dan meminta tolong kepada Amane-san untuk mengambilnya. Amane bingung karena tujuan membeli es balok untuk membuatnya menjadi es serut, dan mesin es serut sudah tidak terlalu berfungsi dengan baik. Jadi siapa yang akan bekerja di mesin es serut? Kata Amane. Mao menjawab, tugas itu untuk urus Shihara, karena tugas itu sangat cocok untuknya, yaitu sendiri. Jika mesin es serut rusak, para pelanggan juga tidak akan komplain. Semua yang ada di situ terkagum dengan pemikiran Mao, kecuali urus Shihara. Singkat cerita, semuanya berkumpul. Emi saat ini mengurus Ramus, Suzuno membuat kastil dari pasir, Asia melihat daftar resep-resep dari menu yang ada, urus Shihara masih bekerja di bagian kursi, yaitu mengamplas kayu yang sudah dilepas bantalannya. Chiho bertugas membuat daftar menu dan membuat quotes untuk menarik pengunjung. Waktu terus berlalu hingga malam hari tiba. Amane mengundang yang lainnya untuk bermain kembang api. Mao dan yang lainnya, kecuali Amane dan Chiho, tidak pernah merasakan apa itu kembang api. Ketika mereka mencoba bermain kembang api, itu membuat mereka takjub dan kagum. Dari benda kecil dapat mengeluarkan cahaya yang begitu bersinar. Chiho berkata, sebenarnya ada banyak sekali kembang api yang bisa mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Bahkan dari kejauhan orang bisa melihatnya. Namun itu tidak diperbolehkan di pantai, karena pantai memiliki angin yang tidak beraturan yang dapat membuat kembang api seperti roket menjadi tidak stabil. Sementara itu Mao yang sudah bosan dengan kembang api miliknya menghampiri Asia, Amane, dan Suzuno. Amane mengeluh karena dia tidak memakai yukata. Akan lebih pas kembang api dipadukan dengan yukata. Mereka berempat mengadakan kompetisi kembang api terlama. Di sisi lain, Emi dan Ramus sudah selesai bermain kembang apinya. Ramus melihat banyak sekali cahaya di laut. Emi mengalihkan perhatian Ramus dan menyuruhnya ikut bermain bersama Suzuone-san. Emi berpikir cahaya itu persis seperti di NT Isla. Cuma di NT Isla itu sebagai tanda buruk jika seseorang melihat cahaya di laut. Namun di Jepang itu semua bisa dibuktikan oleh sains dan logis. Sementara itu Amane datang dan menghampiri Emi. Dia memberitahukan bahwa di Choshi ada rumor mengenai Snarling Spirit. Snarling Spirit adalah sejenis kapal hantu yang muncul di dekat kapal-kapal nelayan saat ada kabut ataupun badai. Jika kapal itu meminjam pengait, maka kapal yang memberikan pengait itu akan tenggelam.
Setelah menceritakan itu, tiba-tiba suara sirine dari mercusuar berbunyi keras. Semuanya panik kecuali Amane. Ramos yang mendengar suara itu mulai menangis meskipun sudah dipeluk oleh Chiho. Amane menjelaskan itu adalah bunyi alarm kabut. Itu menandakan untuk berhati-hati kepada nelayan agar tidak menabrak batu karang. Peringatan itu membuat acara kembang api kecil mereka menjadi dihentikan. Faktanya kabut yang ada semakin tebal dan menuju ke daratan. Dirasa sudah tidak aman, Amane membawa Emi, Suzuno, dan Chiho serta Ramos menuju hotel penginapan mereka. Amane berpesan agar Mao dan yang lainnya membersihkan sisa-sisa kembang api. Mao melakukan apa yang diperintahkan oleh Amane. Singkat cerita, Amane berhasil menghantarkan mereka bertiga dan berpamitan untuk pergi karena ada urusan lain mengenai pekerjaan utamanya. Emi, Suzuno, dan Chiho merasa khawatir kepada Amane-san. Di sisi lain, Mao, Asia, Urushihara sudah tiba di penginapan dan tidak habis pikir kabutnya semakin tebal dan menyelimuti bagian kota. Urushihara memberikan ponsel Mao karena mendapat pesan. Mao membuka pesan dari Chiho yang berisikan mereka sampai dengan selamat, tapi Amane pergi dalam kondisi kabut tebal. Mao hanya bisa berdoa keselamatan Amane-san. Situasi mulai sunyi. Mao dan yang lainnya tidak sengaja melihat bayangan besar berada di depan penginapan mereka. Mereka semua ketakutan, bahkan Urushihara juga takut setelah mendengar cerita Amane tentang kapal hantu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bayangan itu seperti manusia dan tidak ada kapal hantu, kata Urushihara. Bayangan itu seketika roboh. Mereka yang penasaran menghampirinya. Mereka terkejut ternyata bayangan besar itu adalah iblis bertato mata satu yang bisa ditemui di dunia iblis. Iblis itu terluka parah. Sebuah kabut berbentuk ular menyerangnya dan membuat iblis itu menghilang. Mereka semua berpikir bagaimana iblis itu tiba di Jepang. Apakah ada gate yang terbuka? Kata Urushihara. Ketika sedang berpikir, tiba-tiba di belakang Asia ada Beast Demon. Beast Demon berbentuk binatang bagian bawah, kepalanya iblis dan bentuk tubuhnya seperti manusia. Iblis itu menyerang Asia dengan pedangnya, namun berhasil diselamatkan oleh Mao. Asia berkata, beraninya kau menyerang jenderal iblis menggunakan bahasa Jepang. Urushihara berkata, Asia, seharusnya kau tidak berbicara menggunakan bahasa Jepang. Mao berteriak bahwa mereka bukan musuhnya dengan bahasa iblis. Iblis itu terjatuh dan bingung. Mereka kembali bingung karena kabut seperti ular menyapu iblis itu dan menghilang. Asia menyarankan agar mereka kembali. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba iblis dengan sayap berbentuk burung jatuh di hadapannya. Mao dan Asia langsung mengenali wujud itu. Iblis itu adalah Chamio. Chamio berkata, siapa kalian? Mengapa kalian tahu namaku? Menggunakan bahasa iblis. Mao dan Asia terkejut. Tiba-tiba kabut berbentuk ular itu muncul lagi dan mulai menyerang Chamio. Urushihara berkata, sebaiknya kita harus mengambil resiko. Urushihara mengeluarkan sayap putihnya berkat sihir suci. Bagi kalian yang bingung kenapa sayap Urushihara berwarna putih, itu karena dia pernah menjadi malaikat dan semua malaikat tunduk kepadanya, kecuali malaikat agung. Itu sebabnya sayap Urushihara berwarna putih. Urushihara memberitahukan untuk membawa Chamio ke dalam penginapan. Sementara itu dia akan menjadi pelindung. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di penginapan. Chamio tidak menyangka bahwa Mao Satan, Alciel, dan Lucifer masih hidup. Mao berkata, apa yang terjadi Chamio? Chamio yang sudah tahu bahwa manusia itu adalah Mao Satan, berusaha berlutut dan menjelaskan bahwa dunia iblis dan dunia anti-Islam kembali jatuh ke dalam perselisihan lagi. Chamio yang sudah habis energi sihirnya mulai menghilang dan berubah bentuk menjadi burung hitam. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Bye bye.